Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Novita, selaku wali kelas 5B. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan penjelasan tema 7 subtema 2, peristiwa kebangsaan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa anak-anak like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar anak-anak tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Siapkan juga buku LKS, buku tugas, dan juga alat tulisnya. PPKN, nilai-nilai persatuan. Cara menyikapi keragaman dalam masyarakat diantaranya yaitu menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, hidup bersatu dalam perbedaan. Cara menyikapi keragaman jika ada teman yang berbeda agama, diantaranya menghormati setiap orang yang keyakinannya berbeda dengan kita, bersikap toleransi antar umat beragama, menghargai perbedaan cara beribadah setiap agama. Jangan membeda-bedakan orang yang tidak seagama dengan kita, hidup saling berdampingan dan saling tolong-menolong. Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Akibat tidak adanya persatuan di lingkungan adalah rasa saling curiga, mementingkan diri sendiri, dan mementingkan anggota kelompok. Unsur-unsur budaya di Indonesia yaitu teknologi dan peralatan, kesenian, mata pencaharian, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, dan bahasa. Latihan soal, silakan kalian tulis soalnya di buku tugas kalian. Bahasa Indonesia menuliskan informasi penting, menggali informasi dari teks dengan cara scanning. Scanning atau membaca memindai adalah membaca cepat, biasanya digunakan untuk mencari beberapa informasi secepat mungkin, serta mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks. Langkah-langkah membaca cepat atau scanning. Di antaranya perhatikan penggunaan urutan seperti angka, huruf, langkah, pertama, kedua, atau selanjutnya. Carilah kata yang dicetak tebal. Terkadang, penulis menempatkan kata kunci di batas paragraf. Latihan soal untuk kalian, silakan kalian tulis soalnya di buku tugas kalian ya. IPA, kalor mengubah suhu benda. Kalor adalah energi panas yang dimiliki suatu benda. Kalor pada benda dapat berubah-ubah karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju ke suhu rendah. Semakin tinggi suhu benda, semakin besar kalor yang dikandungnya. Semakin rendah suhu, semakin kecil kandungannya. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin atau bersuhu rendah menerima panas dari api melalui cerek. Sebelum air dipanaskan akan terasa dingin. Setelah dipanaskan, air akan terasa panas. Kalian tahu es balok ya? Jika es balok diletakkan di dalam gelas pada ruangan terbuka, yang akan terjadi yaitu dinding gelas basah karena es menguap dan menempel pada gelas. Latihan soal untuk kalian, silakan kalian perhatikan dan amati gambarnya terlebih dahulu. Setelah itu kalian tulis soalnya di buku tugas kalian ya. IPS,
Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang peristiwa proklamasi di pembelajaran tema 5 subtema 1. Jika kalian baru subscribe channel saya, kalian bisa cari videonya di channel saya ya. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, S. Suhud, dan Trimurti dengan iringan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan dan menulis pada tembok-tembok, melalui wartawan kantor berita Domai, sekarang kantor berita Antara. Syarudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wush untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya yang merupakan koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebar luaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Aksi heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa heroik di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 pagi WIB. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok menuntut Jepang agar menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Diperkuat dengan Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta yang mengumumkan berdirinya pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1945. Insiden bendera di Surabaya terjadi pada tanggal 19 September 1945. Diawali oleh orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru atau bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato yang menimbulkan kemarahan rakyat, sehingga kemudian rakyat menyerbu hotel dan menurunkan bendera tersebut serta merobek warna biru dan mengibarkannya kembali sebagai bendera merah putih. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Diawali dari peristiwa kaburnya tawanan bekas tentara Jepang yang akan dijadikan buruh pabrik di desa Cepiring ke wilayah Semarang, sehingga menimbulkan ketakutan pada diri rakyat warga Semarang. Jepang menguasai persediaan air di wilayah Candi dengan meracuni persediaan air minum. Dr. Karyadi memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi saat melakukan pemeriksaan, beliau ditembak Jepang kemudian gugur, sehingga menimbulkan amarah rakyat Semarang. 2.000 rakyat Semarang menjadi korban dan 100 orang Jepang tewas. Pertempuran berhasil diakhiri setelah pimpinan TKR berunding dengan pasukan Jepang. Usaha dipercepat setelah pasukan sekutu dari Inggris mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Untuk mengenang peristiwa tersebut didirikan monumen, yaitu Monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik di Kalimantan. Pada tanggal 14 November 1945, sekitar 80.000 orang berkumpul di Komplek Nika dengan mengarak bendera merah putih. Peristiwa heroik di Makassar, Gorontalo, dan Sumbawa. Pada tanggal 13 September 1945, di Gorontalo, para pemuda berhasil merebut senjata dan markas-markas Jepang. Bulan Desember 1945, rakyat Sumbawa merebut markas-markas Jepang. 13 Desember 1945,
secara serentak para pemuda melakukan penyerangan terhadap Jepang. Peristiwa heroik di Aceh. Tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Terjadi penolakan organisasi oleh Jepang yang menimbulkan pertempuran. Peristiwa heroik di Palembang. Tanggal 8 Oktober 1945, Dr. A. K. Ghani memimpin rakyat mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Perebutan kekuasaan dilakukan tanpa insiden karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Setelah merdeka, Indonesia memanfaatkan lembaga PPKI untuk membentuk alat-alat negara. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI. PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan. Sidang PPKI pertama terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, menghasilkan diantaranya 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. 3. Tugas Presiden sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Sidang PPKI 2 terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945, menghasilkan 1. Menetapkan 12 kementerian untuk membantu tugas Presiden dalam pemerintahan. 2. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Sidang PPKI ketiga terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945, menghasilkan membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, ditetapkan sebagai BPKKP, Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Komite Nasional Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945 berpusat di Jakarta, bertujuan sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Latihan soal untuk kalian, silakan ditulis soalnya di buku tugas kalian ya. SBDP, silakan kalian simak video berikut ini ya. Nah, setelah kalian menyimak video itu, sekarang kalian dengarkan penjelasan berikut ini ya. Musik dan tari. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dan tari memiliki keterkaitan, dapat mengilhami terciptanya tarian. Di sisi lain, musik juga menjadi komponen iringan maupun pengisi suara tari, maupun pengisi suasana tari. Musik dalam tari memiliki banyak fungsi. Di antaranya, musik sebagai pengatur tempo gerakan tari, musik menjadi penunjang penyampaian pesan penari dalam setiap ekspresi geraknya, musik mempertegas ekspresi gerak tari, musik membantu mengatur waktu lama cepatnya pementasan tari, musik menambah nilai indah terhadap tari yang ditampilkan,
Musik sebagai iringan ritmis gerak tari. Musik menjadi ilustrasi atau pendukung suasana tarian. Latihan soal untuk kalian, silakan kalian tulis di buku tugasnya masing-masing. Kerjakan soal-soal tersebut di buku tugas kalian. Batas pengumpulannya sore ini pukul 4 sore. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian. Kita berjumpa lagi di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.